Waktu 10 ya. Kita mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Aisyah binti Abu Bakar Dukuh Watu Pundutan, Desa Celapar, Karangaya, Kebumen, yang dirahmati Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita masih bersama-sama dikumpulkan di masjid tercinta ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan niat baik dari rumah thalabul ilmi akan menjadi bukti bahwa kita termasuk orang yang mengamalkan hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan keluar rumah tidak datang majlis taklim, maka dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan ke surga. Yang kedua, semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke jannahnya, karena kita dalam rangka thalabul ilmi ini sudah mencicipi taman-taman surga. Okay? Dan nanti betul-betul kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, yen pangapunten kados padadan biasipun ingkang ngisi Ustaz Mianto. Namun kemarin ada usulan dari jamaah agar diselingi ya, atau disampaikan terkait dengan perawatan jenazah. Untuk itu mari kita niat bersama, karena ini amalan yang sangat mulia dan hukumnya fardhu kifayah. Insya Allah apabila nanti kita semuanya undur sampai majelis ini, kemudian ada tetangga, ada keluarga yang sedo, kemudian kita rawat sendiri, insya Allah sangat-sangat bermanfaat dan berpahala, mengumpulkan kewajiban bagi orang lain. Insya Allah ya. Pantun ya. Kalau ada yang meninggal terus merawat, berani ya. Insya Allah. Ya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan pada kudubah hidup kita, suri toladan hidup kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga diberi bimbingan Allah agar tetap sabar, semangat dan istiqomah dalam memegang sunnah-sunnah beliau sampai akhir nanti. Namun kami berpesan, karena ini keluarga sendiri gitu. Mbak Gadot, kalian, saya kepada orang tua saya, kemudian jamaah yang masih muda-muda sebagai saudara saya, anak-anak juga sebagai anak-anak saya, dan bahkan cucu saya yang masih cucu ya. Ya Raya sama Zaid ya. Raya sama siapa? Zaki. Iya. Cucu saya itu sudah SD kan? Iya. Pak Marim sudah 6 cucunya, jadi bukan cucu saya. Sehingga kalau sudah diniati keluarga bersama, maka kita harapkan untuk tambah akrab dan saling mengingatkan. Barangkali yang saya sampaikan nanti kok ada yang kurang atau yang salah, mau ditegur atau diluruskan, ditambah. Yeah. Saya terus terang meramu dari beberapa literatur ikut jenazah. Karena saya bertugas di Muhammadiyah ya, biasanya saya pakai rujukan di majelis takjil. Cuma tidak kalah pentingnya kita mengambil dari kitab-kitab jenazah yang fikih jenazah yang sudah populer, seperti punyanya Syekh
Nasir Al-Bani ya, atau di medsos ada ya, bikin pengukusan jenazah. Fokus pada pagi siang hari ini adalah pengukusan jenazah tentang memandikan dan mengkafani. Karena yang jelas kita punya kewajiban sebagai orang muslim, ketika ada saudara kita yang meninggal, maka kewajibannya adalah 4. Pertama, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Itu prinsipnya ya. Maka dalam kesempatan pagi hari ini kita akan coba mengurus jenazah terkait dengan memandikan dan mengkafani. Saya akan bagi 2 sesi. Sesi pertama kita coba sampaikan tentang materinya dulu. Nanti sesi kedua kita coba mempraktikkan. Saat mempraktikkan nanti Punten, karena biar lihat maka tabirnya dibuka nanti gak apa-apa ya. Tabir yang putri biar Bapak juga besok seperti apa cara memandikan. Baik, yang pertama kita sampaikan bahwa ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Ini harus kita yakini bahwa setiap orang mesti akan mati. Dan kalau sudah mati atau meninggal, tidak akan kembali lagi. Ya, tidak akan kembali lagi. Dan kita tidak tahu di mana kita mati dan kapan. Ya. Wa ma tadri nafsum ma wa ma nafsi wa ma tadri nafsum bi ayyatin tamut. Dan diri seseorang itu tidak mengetahui di bumi mana ia akan mati. Maka ini pertama kali kita yakini bahwa setiap orang pasti akan mati ya. Ayat yang lain mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, dan yang mengetahui yang gaib, Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah juga akan beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian setelah kita yakini bahwa setiap orang itu akan mati, maka kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang ada dalam syariat Islam kita. Nah, sekarang masuk pada materi bagaimana kita merawat jenazah. Ya. Yang pertama, ketika ada salah seorang dari kita, saudara kita meninggal dunia, yang muslim ya, muslim. Kalau orang yang tidak beragama Islam lain-lain. Maka kita diwajibkan mengucapkan apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya juga. Kemudian yang kedua, kita mendoakan. Setelah kita tahu sudah kita meninggal, kita mendoakan Allahumma ajirni fi musibati waqlufli khairan minha. Ini salah satu doa. Ketika ada yang kesimpahan, kalau Jawa ini kesimpahan, maka kita doakan atau musibah tentang kematian, Allahumma ajirni fi musibati waqlufli khairan minha. Sama apa ya? Dua bersama-sama. Allahumma ajirni, Allahumma ajirni fi musibati waqlufli khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati waqlufli khairan minha. Allahumma ajirni. Ya,
Jadi artinya, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini. Ya. Fi musibati. Waqlufni khairan minha, dan gantilah apa yang hilang dari tadi untuk aku lebih baik daripada yang diambil oleh Allah atau yang hilang tadi. Jadi kita mendoakan saudara kita yang kehilangan atau kena musibah agar diberi pahala dan diganti yang lebih baik. Atau doa lain yang sudah terkenal, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan dikasih hai. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baik. Nah, yang ketiga, ketika sudah jelas meninggal dunia atau wafat, maka yang pertama kali kita lihat menjauh paninganipun, matanya itu sudah merem atau belum. Karena biasanya kalau orang meninggal itu melek ya, mengikuti arah roh. Terus ketika malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya, itu dari kaki ke atas, sudah sampai kepala, itu biasanya ke atas. Sehingga kalau orang meninggal mengikuti arah roh, nah, bisa melihat ke atas. Nah, maka ketika kita pirsa orang meninggal dunia matanya kok terbelalak atau melek, maka kita doakan dan kita pejamkan. Ya, kita pejamkan. Di apa namanya itu? Biasanya kalau masih awal ditutup dengan jari, biasanya pun apa namanya ya? Ini merem ya. Mengkatupkan matanya. Kemudian tangan dan kakinya dilemaskan agar nanti mudah untuk dilawan, ya, ditekuk. Biasanya pun rata-rata sampun apa namanya mudah diluruskan. Kalau yang belum nanti insyaallah pelan-pelan diluruskan bisa. Termasuk yang ketiga tentang mulut. Mulut terkadang juga masih menganga atau membuka. Maka biasanya yang sudah umum itu dipun ikat dengan kain. Dan misalnya dari dagu. Kalau punya kayu panjang atau mori ya, itu nanti kita praktekkan. Itu dari dagu dan diikatkan ke ubun-ubun, sehingga mengatupkan ya. Dagu pelipis sampai ubun-ubun, sehingga mulutnya bisa tertutup. Yang selanjutnya, bila memungkinkan jenazah kita akan membujur ke utara, ya, dan badan kemudian diselimuti dengan kain. Kain biasanya kalau orang Jawa jarik. Nanti kita coba ada itu nanti prakteknya ada, nanti kita ada kain khusus. Yang kelima, kita bisa menyebarkan berita kematiannya kepada kerabat, kemudian hari dolan di sekitar, dan mungkin kalau sekarang sudah ada WA ya diumumkan di grup dan sebagainya, agar mudah-mudahan didoakan orang-orang yang sudah ngaji, doanya insya Allah lebih utama ya. Dan diperbolehkan mencium atau menangisi jenazah. Hanya kalau nangis tidak boleh sampai menjerit-jerit, meratap yang sampai mengganggu ya, karena ada sebagai masyarakat kita kalau meluapkan kesedihannya itu dengan gerakan fisik atau suara. Kalau hanya menangis saja tidak bersuara itu wajar. Nabi juga seperti itu, saking sedihnya ya. Diperbolehkan untuk mencium dan menangisi jenazah. Yang ketujuh, apabila mempunyai hutang agar segera diselesaikan hutangnya, atau ada yang menjamin. Karena dikatakan kalau Nabi pernah menemui ada jenazah yang belum tahu siapa yang menjamin hutangnya, maka beliau tidak berkesan nyolati.
Ketika ada yang sudah menjamin, maka beliau mensolatinya. Yang terakhir, segera merawat jenazah tersebut. Ada berapa tadi nih? Cara apa namanya? Ketika ada yang meninggal dunia, kemudian kita punya kewajiban fardu kifayah. Ada 4 ya. Apa saja tadi? Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan, memakamkan jenazah. Baik, ini urut-urutan apabila ada yang saudara kita yang meninggal dunia. Saya sudah memberi fotokopian, nanti bisa dibaca. Sekarang teori tentang memandikan jenazah, ya. Persiapan, ya, persiapan ketika kita akan memandikan jenazah, ya. Persiapan ketika akan memandikan jenazah. Saya bacakan dulu, nanti prakteknya insya Allah dijelaskan. Kalau ada yang orang meninggal, sebelum kita memandikan jenazah, maka yang pertama kali dihubungi, ya, ini untuk menghargai menghargai sisi pemerintahan. Maka yang pertama kali dihubungi adalah Pak kaumnya. Karena apa? Biasanya pun wonten dusun atau desa itu ada petugas khusus, ya, ada petugas khusus. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengabari, kemudian kita rukti sendiri, perawat sendiri, itu bok-bok, antisipasi dipermasalahkan, ya, dipermasalahkan. Maka kita harus ngabari kaumnya dulu. Dan ini memang kejadian yang sudah lama. Konon ceritanya ketika penjajahan Belanda itu ada orientalis yang namanya Snop Borgonya, ya. Ingat ya? Pernah ingat ya? Orientalis itu orang yang mempelajari agama Islam, tapi tujuannya bukan kangge ngamal, tapi untuk menyimpangkan agar masyarakat Muslim tidak mengamalkan, atau kalau mengamalkan ya yang salah itu orientalis. Jadi Snop Borgonya itu karena beliau sudah belajar di Arab Saudi, ya, belajar agama dengan baik dan luas, maka ada 3 sisi kehidupan yang oleh beliau itu dijadikan tujuan agar seorang muslim itu salah dalam melaksanakan amaliyah di tiga waktu yang penting dalam hidup manusia. Yang pertama, ketika lahir, ya. Ketika lahir biasanya pun urusi situ dukun, ya, dukun bayi. Itu ternyata oleh kesehatan itu disayangkan, karena resiko terjadinya kesalahan itu banyak. Walaupun saya juga dilahirkan oleh dukun, ya, dan alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi setelah zaman sekarang, setelah dievaluasi itu, mbak dukun bayi, ya, mbak dukun bayi itu teronangannya tidak sesuai dengan medis, sehingga sekarang yang diarahkan oleh masyarakat Indonesia ini diharapkan untuk ditangani oleh bidan. Itu sesuai dengan kaidah kesehatan juga. Kaidah saya juga begitu, ditangani oleh yang ahli. Kalau bidan kan sudah punya ilmunya, secara ilmiah, dan dibenarkan oleh syariat. Ya. Kita juga baru tahu sekarang ternyata dulu mbak dukun bayi itu ya tidak higienis, nangannya nggak higienis, ya. Tapi alhamdulillah orang yang dilahirkan mbak dukun, alhamdulillah sekarang sudah jadi orang yang sehat dan sebagainya. Tapi sekarang kalau ada orang yang lahir, maka diharapkan ditangani oleh bidan. Yang kedua, ketika menikah, Snop Borgonya kalau menikah itu agar dinikahkan oleh penghulu, ya, penghulu. Padahal yang utama itu kalau menikah dinikahkan oleh walinya. Siapa walinya? Ya orang tuanya. Alhamdulillah
dua anak saya yang perempuan sudah saya nikahkan dengan saya sendiri, dan khutbah juga saya sendiri, alhamdulillah. Ini sunah bodohnya itu memang agar orang Islam tidak mengamalkan syariat Islam gitu. Jadi nikah yang dinikahkan oleh penghulu. Ya mungkin tidak tahu, gitu. Maka kita harus mulai sekarang anak-anak yang remaja atau yang punya anak perempuan yang masih muda-muda harus mulai belajar bagaimana menikahkan anaknya sendiri. Yang ketiga tentang orang yang meninggal. Dan sunah bodohnya mengharapkan yang meninggal tadi dirawat oleh apa tadi? Pak Kau, bukan ahli warisnya. Nah kalau syariat Islam memang yang diharapkan atau dituntunkan adalah dirawat oleh keluarganya, ahli waris, karena itu terkait dengan aurat. Nah, maka mengapa kita ngabari Pak Kaum tadi agar antisipasi kita agar tidak dicap eksklusif atau tak rapi diri. Kita tangani betul, tapi kita lapor Pak Kaum. Maka setelah kita lapor Pak Kaum, kita kemudian mempersiapkan beberapa alat-alat yang harus dipersiapkan sebelum kita memandikan. Yang pertama tentunya alat tempat untuk untuk menaruh jenazah. Untuk menaruh jenazah. Jangan sampai seperti zaman mbah-mbah dulu itu jenazah di pangku. Sekarang pun nggak ada ya, Pak. Sudah nggak ya sekarang. Masih di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah modern, ditaruh di tempat cucian jenazah yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, tidak pakai debukan dan sebagainya. Kalau selama pengalaman saya memandikan jenazah paling bagus di rumah sakit Sudirman. Itu saya pernah memandikan jenazah 2 kali di sana. Ada anggota meninggal, kita mandikan di sana itu betul-betul mudah. Jadi ada keran yang untuk mengalirkan air, kemudian settingannya itu pelan, yang melengkung ya. Dia di setting agar air tidak cepat keluar, langsung masuk ke lubang pembuangan. Jadi orang yang memandikan sudah pakaiannya sudah rapi, tidak kena kotoran, lipat dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini yang pertama harus kita segera siapkan tempat untuk mencuci memandikan jenazah. Alat-alatnya pertama masker, sarung tangan, kemudian APD atau celemek plastik ya untuk menutup badan. Ada sepatu kalau diperlukan, ada gunting kuku, alat cukur kumis dan sebagainya. Kemudian kapas, kapur barus, sampo, ya, ada sekitar 18 ini. Sabun atau daun bidara, minyak wangi, lap kain. Ini kain itu menyikat gigi. Jadi terus nanti ada prosesi membersihkan gigi itu pakai kain atau lubang hidung pakai kain atau kapas di sini pun. Kemudian handuk untuk membersihkan menutup mengeringkan ketika sudah dimandikan. Yang tidak kalah pentingnya kain penutup aurat. Nah, kain aurat itu nanti yang wanita itu dari dada di atas dada sampai betis. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Kemudian ember itu nanti ada ember isi air bersih, ember untuk air sabun dan air kapur barusan saja memberi contoh saja deh. Terus yang terakhir kayu. Ini kira-kira beberapa alat-alat atau sarpas yang kita persiapkan. Baik, kemudian yang selanjutnya setelah sarpas sudah lengkap, maka termasuk kapur barus sudah ditumbuk, kemudian dimasukkan ember kapur barus, diisi air panas biasanya pun, kemudian air sabun sudah ada, air bersih sudah ada, baru kita proses memandikan jenazah. Nah, yang pertama kali dilakukan teknis merubik jenazah adalah membersihkan bagian kepala dulu, seperti menyapu rambut. Ya. Kemudian kalau biasanya pun minimal di tangan itu 3 orang ya, 3 orang.
Kalau 5 orang juga boleh, cuman agak rugus nanti ya. Ini terlalu banyak orang. Ya, yang gerak itu biasanya 3. Ya. Setelah dikeramas, kemudian ada sebelum dikeramas itu bagian kepala itu yang dibersihkan adalah hidung dan gigi. Ya. Gigi. Termasuk telinga juga dibersihkan. Nah, gigi dan mulut ini tadi saya sampaikan pakai kain ya, kain khusus, kain apa namanya itu, percak atau kapas juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian kuku juga dibersihkan, kepala kuda, tangan, kuku dan kaki juga kalau panjang potong di pakai gunting kuku ya, dibersihkan. Ya. Adapun kalau ada apa namanya itu gigi palsu bisa dicopot bisa tidak, kecuali kalau gigi emas kan dulu ada ya bapak yang muslim yang kaya orang desa itu, jadi kalau gigi itu dipalsu pakai gigi emas. Tapi yang putri ini, kalau yang putra kan sudah tahu juga boleh. Dulu saya punya tetangga itu karena kaya giginya emas, maka kalau gigi emas wajib diambil. Karena apa? Emas mas buang. Dijual bisa, ya. Diambil bisa dijual untuk bisa disedekahkan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tadi sebelum dibersihkan semuanya, tadi ada yang lupa melepas pakaian semuanya. Ya, melepas pakaian semuanya itu kalau sudah kaku pakai gunting ya, pakai gunting. Jika kalau bisa guntingnya 2, gunting untuk memotong selain kain 1, untuk kain 1. Jadi kalau guntingnya bukan gunting kain itu sulit juga. Ada pengalaman. Kalau baju digunting dengan gunting biasa, yang biasa untuk gunting plastik dan sebagainya itu sulit. Nah, maka ada 2 gunting. Biasanya 2 gunting biasanya. Ya. Untuk gunting kain dan gunting yang lain. Nah, tadi juga setelah kita bersihkan semuanya, yang kita kalah pentingnya setelah kepala bersih, mata, hidung, kemudian gigi, kemudian membersihkan kotoran dalam. Kotoran dalam itu artinya merogoh dari dubur ya, dengan posisi jenazah didudukkan 45 derajat. Nanti kita praktekkan. Kecuali yang hamil. Kalau wanita hamil itu kan sulit untuk diamkan, sulit ya. Maka khusus yang tidak hamil ini ya laki-laki jelas ya tidak hamil. Itu didudukkan 45 derajat. Kemudian kalau pemandinya 3, yang 2 nyogok, ya, yang 1 merogoh dubur dengan ada tadi sarung tangan ya, dirogoh, kemudian sambil yang 2 tadi sambil mengangkat, sambil mengurut ya, mengurut perutnya, tapi dengan syarat lembut ya. Menangani jenazah itu harus yang lembut. Artinya ketika manusia itu hidup itu juga menangannya dengan lembut. Artinya tidak boleh memukul, tidak boleh berbuat kasar. Termasuk terhadap jenazah juga begitu. Jadi membersihkan mengurut perutnya tadi dengan lembut, tidak terlalu kasar dan cepat. Jadi prinsipnya kalau memandikan jenazah harus sabar, jangan cepat selesai. Memang beda ya, ketika kita kerja itu kan kalau kita cepat selesai ya, nah ini agus ya cukupnya. Tapi kalau merawat jenazah harus sabar, karena harus pelan-pelan, kemudian harus teliti. Barangkali ada teman yang lupa, teman yang lain mengingatkan ya. Gitu. Nah, setelah dilurut perutnya, kemudian satunya tadi merogoh,
kalau sudah terasa sudah terasa keluar semua, atau kalau bahasa sini peret mungkin ya, peret, maka dicukupkan. Nah, dicukupkan. Kemudian jenazah mayat ditidurkan kembali. Nah, kalau terus keluar gimana, Pak? Maka kita sediakan kain atau kapas untuk menutup dubur agar tidak keluar. Ya. Kalau sulit ya di plester ya. Jadi plester. Kemudian yang pernah pengalaman di lapangan itu, maaf, ada yang pakai selang, ya pakai selang. Karena pakai selang itu tidak ada tenaga medis, jangan digunting, selangnya digunting, dan isinya masih di dalam. Kalau ada medis biasanya cara melepasnya kan ada teknisnya ya, selang yang dari saluran kencing mungkin bisa. Baik. Kemudian setelah pembersihan awal selesai, ya, jangan lupa selalu menutup aurat. Tadi yang kita sampaikan ada kain penutup aurat yang selalu ditempelkan di atas auratnya. Yang laki-laki dari pusar sampai lutut, ya. Yang wanita dari dada menutupi buah dada sampai betis. Jangan lupa tadi diawali dengan setelah semuanya selesai siap dimandikan, jangan sampai lupa dengan niat ya, niat dengan basmalah saja dalam memandikan mayat tadi. Niat, kemudian menutupi kain di bagian aurat, terus mulai proses memandikan. Kemudian setelah perut selesai dibersihkan dalam perutnya, kemudian semua rongga juga sudah dibersihkan, mulut, hidung. Nah, setelah itu kita baru memulai proses memandikan secara umum, ya. Memandikan secara umum, yaitu dari bagian anggota wudhu. Ya, katakan orang lain, orang wudhu kan mewudhukan ya. Sebenarnya ini istilahnya membasuh bagian anggota wudhu. Ya. Bukan mewudhukan, tapi membasuh, membersihkan anggota tubuh yang dibersihkan saat wudhu, gitu ya. Misalnya dari muka, ya, muka dulu, kemudian tangan kanan, ya, tangan kanan dulu, baru kiri, kemudian kepala, disampo tadi ya, sampo, seperti wudhu biasa, kembalikan bisa ke belakang, kemudian balik ke depan, ya, bisa ke belakang, sudah di belakang, ke depan, kemudian baru kaki, ya. Nah, setelah itu baru disabun, ya, disabun dari bagian kanan dulu. Nah, biasanya kalau kanan dimiringkan ke arah kiri jenazahnya, ya, mayatnya. Nah, setelah disabun, dibersihkan, diguyur dengan air yang sudah disediakan, kemudian diganti yang sebelah kiri. Berapa kali? Bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir setelah disabun, dibersihkan, nah baru yang terakhir dibersihkan dengan atau diguyur dengan air kapur barus, ya. Dibersihkan dengan air kapur barus. Dan biasanya kapur barus itu tidak bisa cair semua, gitu. Tidak bisa cair semua. Maka ketika diguyur dengan air barus itu masih ada kapur barus yang berendel-berendel, nggak apa-apa. Jangan diguyur air yang lain. Ya. Jadi tetap posisi ada kapur barus yang menempel di kulit jenazah atau mayat tadi, nggak apa-apa. Lalu kemudian ditutup gelap dengan handuk yang sudah kita sediakan. Nah, setelah itu selesailah proses memandikan, ya. Proses memandikan ditutup dengan handuk, ya. Kemudian baru persiapan dibawa ke tempat meja jenazah yang sudah di setting terkait dengan untuk mengkawani jenazah yang sudah dimandikan tadi.
apabila gugur di medan perang jihad, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Kemudian yang mati selain mati syahid, ya, dalam peperangan, misalnya melahirkan, tenggelam, terbakar, tetap dibawa seperti biasa. Ya. Kemudian janin atau calon bayi yang telah berusia 4 bulan, maka juga dibawa seperti biasa. Yang terakhir, misalnya terjadi kendala dalam memandikan jenazah. Misalnya ada jenazah yang sudah kalau kena air mengupas ya, kan ada terlalu lama mungkin. Atau tidak ada misalnya tidak ada mahram, atau tidak ada misalnya yang jenazah wanita tidak ada wanita yang bisa mandikan, jenazah laki-laki yang tidak ada laki-laki yang bisa mandikan, maka cukup di tayamum. Misalnya di daerah tertentu ada wanita yang meninggal tidak punya mahram, wanita tidak ada yang memandikan, maka ditayamumi. Yang ada laki-laki maka tayamum tapi ditutup dengan kain. Ada pemisahnya dengan kulit. Kemudian yang terakhir, bagi yang memandikan jenazah disunahkan untuk mandi dulu, ya, ketika mau sholatnya. Tapi kalau teori mengkapan ini kan dengan praktek. Tapi ini tentang perlengkapannya dulu, ya, perlengkapan dan persiapannya. Ya. Terkait dengan mengkafani, maka diutamakan kain yang putih dan tidak terlalu mahal, tidak memberatkan ya. Kain putihnya warna putih dan tidak terlalu mahal. Kemudian prinsipnya dalam mengkafani itu jenazah laki-laki itu disediakan 3 lembar kain kafan, ya, 3 lembar kain kafan. Diukur dalam ukurnya nanti pakainya. Misalnya tingginya 150 berarti ya ditambahi 30 cm atau setengah meter. Kemudian dipersiapkan untuk putri ini 5 lembar kain, yang 2 lembar kain yang panjang sesuai dengan ukuran tubuhnya, yang 3 lagi yaitu kain basahan, baju kurung dan jilbab yang biasa dilaksanakan. Tapi prinsipnya kalau memang tidak punya kain banyak sebanyak itu ya, pokoknya bisa untuk menutup, ya, bisa untuk menutup, membungkus daripada mayat yang meninggal tadi. Kemudian disediakan tali pengikat kain kapan tadi. Kalau yang anak-anak biasanya pun 3 ikat tali, yang remaja 5. Kalau yang dewasa biasanya 7. Ini urutan talinya, banyaknya tali yang untuk mengikat tadi. Kalau 7 itu yang pertama ujung kepala, leher, pinggang, perut, lutut, pergelangan kaki dan ujung kaki. Kemudian disiapkan kapas. Ini nanti untuk 14 tempat ya. Yang pertama wajah, yang kedua di farjinya yang lebar. Kemudian yang 12 lagi itu yang 2 telinga, 2 ketiak, 2 jari kaki, 2 jari tangan, 2 siku-siku dan 2 lutut. Kemudian setelah dipersiapkan semuanya, kain diletakkan di meja sesuai dengan urutannya. Nanti kita praktekkan. Nah ini kira-kira persiapan kain kafannya seperti itu. Nanti kita jelaskan saat praktek ya, jelas ya. Ya. Baik, nanti waktunya nggak cukup, kita langsung praktek aja ya. Ya, kita persiapkan setelah ini untuk praktek. Kemarin juga saya bertugas yang siap jadi jenazah siapa? Mas Anam ya. Oke. Alhamdulillah ini untuk contoh ya. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh,
Umurnya panjang bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Taruh jenazah masih di depan. Karena laki-laki maka ditutup auratnya begitu. Nah, kalau wanita bagaimana? Nah, kalau wanita lebih lagi. Oh, ini yang wanita. Laki-laki segini. Kalau wanita itu gini. Oh, ini terlalu tinggi. Jadi dua dada tertutup, ya, tutup sini sampai sini. Jadi yang biasa pakai belakang kan sedikit, jadi bakal. Tapi ini harus tertutup. Nah, posisi ini ketika mencuci kan harus tetap ya, tetap kan tidak lebar, harusnya kan sana ya. Ya, sudah semuanya posisi gini, tadi aja. Nah, ini ya. Apa sudah? Nah, ini tadi saya sampaikan satu alat. Ini alatnya. Nah, ini air suci. Ini air sabun dan bidara, gitu. Ini langsung lihat. Ini agak bagus. Ini gaduh. Nah, sekarang biasanya pun ini ditaruh agak jauh dari sini ya. Ini air sabun, ini air suci di sini, air kapas di sini. Nah, sini. Nah, sekarang Mas Abdurrahman, satu lagi, 3. Mas Zaidan. Nah, kamu di sini, Mas ini. Mas Zaidan aja. Nah, ini Mas Abdurrahman, ini pegang gayung. Pertama kali kita kenapa? Oh, enggak apa-apa. Pertama kali tadi kan kepala dulu yang dibersihkan kan? Nah, misalnya Nah, kalau saya ke jenazah ini satu paket seperti ini, Pak. Nah, tadi kalau memungkinkan harus pakai masker dan sarung tangan, ya. Pakai masker sama sarung tangan. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Karena namanya mayat itu kan sudah fungsinya berubah menjadi bangkai ya. Jika ini sudah dianggap najis, jadi makanya harus pakai APD dulu. Ya, lupa ini. Nah, ini APD pakai ini. Nah, boleh pakai kan? Gak apa-apa. Nah, pakai APD dulu. Nah, main seperti temenan. Ya. Itu. Bisa. Nah, ya. Ya. Ini bisa ya. Ini untuk membersihkan mulut dan hidungnya. Biasanya pun bersihkan hidung. Hidungnya di mana kalau itu? Itu dia Dimasukin. masukkan,
sampai gitu kan. Iya, sampai bersih ya. Itu sama giginya dibuka gitu. Iya dibuka akhirnya. Gitu. Telinga juga gitu. Oh, telinga. Iya, telinga juga. Iya, gitu. Nah, nanti keramasnya pakai sampo, ada sampo. Oke, sampo nam. Oh ya, tadi sebelum persiapan tadi ada satu proses untuk ini ya. Nah, kamar bagus ini yang dua dimasukkan juga dipakai bersih itu tubuh terus pakai sama air panas biar tidak kental-kental. Terus itu udah sabun sudah gitu di tajam dan itu syukur ada daun bidara kalau kata situ ya. Nah ini biasanya nanti dipakai ini tempat jenazah yang mau dikafani biar tidak bau, tidak kena semut. Ada 3 ya, yang satu untuk apa? Air kamar barus, ya, yang satu nanti kalau di tempat apa namanya tempat jenazah yang mau di kafani, ya. Dan pakai nggak usah ya. Nah, setelah sampo sudah, ya sampo. Nah, ini terus nanti masak berobat pakai air bersih ya. Nah, ini terus digulirkan. Nah, ini nanti digulirkan. Nah, ini dulu diberikan dulu. Ya nanti ini kan sudah di sampo ya, sampo. Nah, bagian wudhu dulu, anggota wudhu dulu, bukan wudhu. Nah, posisi ini biasanya kalau tidak apa namanya agar tidak masuk tetap disumpel dengan kayu apa dengan kapas. Ya, ini juga biar tidak masuk apa airnya. Terus jadi sudah selesai, anggota wudhu apa dulu? Buka dulu, buka, ya. Terus jenazahnya ikut-ikutan. Terus tangan, ya tangan, bersihkan. Tapi jangan kemudian air sabun dulu, air sabun, bersihkan. Oh, tadi belum yang ini, yang apa namanya? Saya kotoran. Nah, coba diangkat. Umat. Dari sini, Pak. Nah, dari sini. Kalau ini diangkat ini, bagaimana siap? Jujur air bersih. Nah, sini. Ini sambil. Berarti Abdulman sambil ambil gini, yang satu rokok. Jadi kan yang rokok bisa. Oh ini nih rokok ini. Nah, empatnya gitu sambil air. Ya, ini rokok ini. Nah, sampai dalam perut, saya perut itu, sampai bersih. Ya. Biasanya yang capek yang sini. Soal mana tuh? Yang kuat harusnya. Kalau ini nggak apa-apa, hidup. Ya. Nah, sudah. Oke, sekali lagi ya. Tapi dengan syarat tadi yang apa namanya itu, sebentar. Nah, yang mulut itu ya pelan gitu, sambil disikat. Disebabkan airnya sudah keluar dan misalnya kotoran sudah tidak ada, dicukupkan. Nah, baru langsung anggota tubuh yang betul dari dulu. Dari kanan dulu, terus kiri, ya. Dulu ada apa? Nah, jadi ini sudah dilepas. Wudhu di sini air. Nah, dari kanan, nah ini. Nah, sampai itu. Masjid bagian sana. Jadi yang kiri masjid pas mana? Terus mandi di sini kanannya. Nah, terus setelah itu apa? Kepala. Ini bisa saja, bisa sampai belakang kembalikan. Kan ini belakang kembalikan. Nah, dan kaki kanan dulu, Ini jadi, ini 3 kali ya tadi ya. Ini juga beda. Nah, dulu proses yang umum. Jadi kanan dulu berarti kiri. Nah, tabur kayak satu. Ya, terus sampai kaki. Namanya. Ya. Terus sudah disabur, baru di air bersih. Jangan biru ya, air sabunnya ya. Ya. Terus 3 kali, cuma 3 kali biar bersih. Nah,
Terus dengan kiri masih bisa. Ya, ini, ya lo bisa. Ya, ini satu dulu ya, air bersih. Nah, jadi semua, ya. Kalau sudah semua diberi lagi apa biar bersih semuanya di atas, bawah. Ya, udah. Nah, setelah itu sudah bersih kan? Ambilnya ambil tadi. Kalau lanjut ya. Oh iya, ya jangan baca barus ini. Nah, baca barus. Sudah semua, ini selalu tutup ya. Tutup. Kalau mau diguyur dibuka ini ya. Kalau sudah semuanya lalu diaduk. Syukur aduk yang besar. Kalau ada, kalau enggak ya double. Nah, sebenarnya kalau di lapangan itu sebelum memandikan itu harus di setting apa namanya itu tempat untuk kapan nih, kan ada dua dulu ya, ada yang bantu saya untuk mengangkat jenazah, yang sekalian untuk apa namanya itu untuk kapan, ada yang tempat pemandian sendiri. Jadi selama ini belum rampung menyusun kapan ya jangan begitu kita sudah apa namanya rampung sini baru memandikan. Nah, tadi yang agak lupa itu sebelum dimandikan diukur dulu ya, diukur dulu tentang panjangnya. Nah, panjangnya, karena untuk memotong kain dia. Nah, ini kurang. Karena tinggi. Ini berarti mayatnya ya. Biasanya pun 2 kilan aja, tambah 2 kilan. Ya, jadi dari panjang mayat ditambah 2 kilan. Ini memang untuk pelatihan jadi tidak jadi potong lagi. Cukup. Kemudian ketika ini sudah selesai menyiapkan kapannya, baru nanti memotong. Nah, teknik memotongnya juga begini, jangan begini ya, tapi ya gitu, biasa gitu. Begini. Nah, langsung begini. Ya. Kemudian leher. Ini diusahakan yang kiri lebih panjang karena nanti terikat ya. Kalau kiri berarti sini ya, nah sini banyak. Nah, terus dada lebih panjang pakai double. Nah, ini double. Sama perut juga panjang. Ini. Oh, ini untuk kamu. Oh, ini. Nah. Terus 1, 2, 3, 4. Ini paha, ini lutut, apa namanya, betis, terus ini yang terakhir. Nah, coba ya. Nah, baru ditumpang itu tadi. Coba tadi. Ya, coba. Nah, terus ini. Terus yang wanita tadi di yang ya kain basahan ke baju dibuat dulu, karena ini laki-laki tapi ini contoh saja ya. Ini baju apa namanya budung. Nah, ini budungnya ini kan, nah ini terus baju sama basahan ini yang putri ya. Karena putranya biasa buka ini mulai di 2 saya bapak. Artinya ada 3 lagi satu batas lagi. Nah, ya coba. Nah, singkilis ini kiri.
kurang ya? Kurang nggak sih? Nah, cepat bah, cepat ini, nggak apa-apa. Ada apa? Mundur. Nah, gampang nih ya. Nah, bisa ya. Nah. Jadi tekanan dulu. Nah, sama tahu lah. Nah, terus yang kenceng ya, yang kenceng. Ini bisa sedekap, bisa lurus. Nah, dan lurus bisa. Jadi malah pena lurus jadi. Jadi sudah terbiasa sedekap. Ya, daripada tangan, lurus pena jadi lurus. Jujur sih. Lurus saja ya. Lurus boleh. Iya boleh. Nah, pena mana nih? Yang kenceng. Nah, sampai jadi pocong. dua, jangan tutup, kenceng. Maksudnya sudah mengkat juga gitu. Ini bisa diikat sini, ada yang bisa diikat sini kan, tapi yang biasanya sini. Nah, ikatnya tali langsung ya. Tali langsung itu yang jadi. Terus sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Nah, nanti kan miring sana. Udah paham ya? Oh, udah pintar saja. Tutupnya. Nah, yang kurang tadi kapas. Katanya kapas satu. Belum di kapas tadi ya. Kapas dulu. Kapasnya pura-pura saya lagi. Ini kapas. Terus ini tadi juga dikasih kapas. Syukur tadi ada namanya tanah dalam atau apa namanya CD yang apa namanya. Nah ini bisa untuk caret, ini caret sebelum ya ketiganya cara ketiganya caret. Tapi sebelum bisa dia pakai kapas lebar juga lebar. Ya nanti kalau ada ahli waris mau lihat di apa singkapnya pena. Kalau kecil-kecil nanti kan lucu semua. Terus semua lubang ditutup. Tadi kan ditutup. Terus maaf ini ditutup. Kelek. Terus siku juga. Cari serat tangan juga bisa di serat nggak apa-apa. Iya juga. Kok aneh senang? Panas. Itu ya, kemudian yang dulu ya. Ada yang tanya kan?